Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Samsumari dengan NIM 2284240002. Mahasiswa semester 1 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan jurusan yang saya ambil yaitu jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar bersama mengenai materi termodinamika mata kuliah fisika teknik. Nah, termodinamika itu apa sih teman-teman? Nah, setelah ini kita bahas. Termodinamika merupakan ilmu yang mempelajari proses perpindahan energi dalam bentuk kalor dan usaha antara sistem dan lingkungan. Kita bahas. Nah, kalor diartikan sebagai perpindahan energi yang disebabkan oleh perbedaan temperatur. Sedangkan usaha diartikan sebagai perubahan energi melalui cara-cara mekanis yang tidak disebabkan oleh perubahan temperatur. Kita next teman-teman. Sip. Nah, terdapat dua istilah dalam termodinamika. Yang pertama itu sistem. Sistem didefinisikan sebagai sejumlah zat dalam suatu wadah yang menjadi pusat perhatian kita untuk dianalisis. Nah, sedangkan lingkungan, segala sesuatu di luar sistem disebut lingkungan. Nah, contohnya gini teman-teman. Sistem itu udara yang berada di dalam ruangan ini. Nah, sedangkan lingkungan itu udara yang berada di luar ruangan ini, teman-teman. Kita next. Nah, terdapat 3 sistem dalam termodinamika. Untuk yang pertama yaitu sistem terisolasi, yang kedua sistem tertutup, yang ketiga yaitu sistem terbuka. Oke, kita bahas yang pertama yaitu sistem terisolasi. Nah, sistem terisolasi sistem yang tidak mengalami pertukaran materi dan energi dengan lingkungan. Contohnya di sini disebutkan air panas yang disimpan dalam termos dan tabung gas yang terisolasi. Oke teman-teman, jadi pada sistem terisolasi ini antara materi dan energi itu tidak bisa keluar. Jadi mereka terjaga di dalam, keduanya tidak bisa keluar. Contohnya air panas yang disimpan dalam termos. Nah, biasanya teman-teman, jika air panas disimpan dalam termos itu suhunya tetap terjaga. Jadi antara materi dia tidak bisa menguap atau tidak berkurang, dan energinya juga, energi panasnya tetap terjaga kalau dalam termos ya teman-teman. Nah, yang kedua ini sistem tertutup teman-teman. Nah, sistem yang hanya mengalami pertukaran energi dengan lingkungan tetapi tidak mengalami pertukaran materi. Nah, contohnya gini teman-teman. Misal teman-teman bikin kopi dalam gelas. Nah, kopinya ditaruh di dalam gelas dan gelasnya ditutup. Kalau teman-teman perhatikan, nanti suhu di kopinya ini akan berkurang. Suhunya pasti akan dingin. Tetapi materinya tidak bisa keluar karena tertahan oleh tutup. Seperti itu teman-teman. Jadi yang hanya bisa keluar yaitu energinya saja, suhunya menurun atau berkurang, tetapi energinya tidak keluar, dia tertahan di tutup gelas ini. Jika teman-teman perhatikan, ketika teman-teman membuka tutup gelas yang telah terisi oleh kopi panas gitu teman-teman, nanti di antara gelasnya, di antara tutup gelasnya, di bawah tutup gelasnya di sini nanti akan ada air gitu. Nah, jadi materinya tertahan oleh tutup gelas. Kita lanjut teman-teman. Nah, sistem terbuka. Untuk sistem terbuka ini sama contohnya kayak yang tadi. Tetapi perbedaannya untuk sistem terbuka ini keduanya bisa berpindah gitu. Antara materi dan energinya bisa berpindah. Jadi materinya dia bisa keluar, energinya apalagi gitu teman-teman. Jadi tidak ada yang menahan atau menutup. Contohnya kayak teman-teman bikin kopi dalam gelas lalu tidak ditutup.
materinya berkurang karena dia menguap, dan energinya juga berkurang gitu karena dia menyesuaikan dengan lingkungan gitu teman-teman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan teman-teman, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Karena di sini tadi saya sampaikan kita belajar bersama. Jadi jika saya ada kesalahan kata ataupun penjelasannya tidak jelas, mohon diingatkan di kolom komentar teman-teman. Oke, mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.